أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 kah? Yaitu ayat kursi. Ayat kursi adalah penghulu segala ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya wallahu alam. Bermula Allah, tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya illahu, kecuali dia Allah. Jadi Allah Ta'ala aja yang berhak untuk disembah, yang lainnya kan tidak boleh untuk disembah, karena satu-satunya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwal hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Al-Hayyu itu artinya Allah yang maha hidup, yang maha kekal, nang kada pematian, nang kada binasa. Selain Allah bisa mati, bisa binasa. Ada pang selain Allah nang kekal, tapi itu dikekalkan Allah Ta'ala juga, kada kekal dengan sendirinya, seperti surga dan neraka. Termasuk roh manusia ini dikekalkan Tuhan. Amun jasad kita kan mungkin hancur kan di dalam kubur kan, mungkin ada keramat nih. Tapi kalau roh kita tuh biasanya merasakan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Nah itu ada beberapa yang dikekalkan Allah, tapi bukan kekal dengan sendirinya. Allah Ta'ala juga mengkekalkan, kekal secara hakiki, kekal dengan sendirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyumu itu artinya lah yang senantiasa melaksanakan dengan mengatur makhluk. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluk, bukan cuma menciptakan makhluk, Allah Ta'ala bertanggung jawab mengatur makhluk, memberi rezeki kepada makhluk, yalah, memelihara makhluk. Makhluk itu pokoknya selain Allah Ta'ala disebut dengan makhluk. Pada ma'ada'akan, makanya ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad itu nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita nih. Kemudian nikmat imdad pulang diberi Tuhan pulang kita nih, iman, Islam, rezeki kan, kesehatan, itu nikmat imdad. Nah, diberi rezeki, nah itu makna al-qayyum. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun, tidak mengenai akan dia Allah Ta'ala oleh rasa mengantuk. Jadi Tuhan kada bisa mengantuk lah, ngantuk aja kada. Wala naum, kada juga guring. Tuhan kada bisa mengantuk, kada bisa guring, baik guring nang biasa ataupun guring nang berat. Guring berat nih guring mati orang. Orang mengantuk, assalamualaikum, sejam mengantuk kada dibukainya karena guring mati. Ada juga guring mati. Nah kalau guring nang biasa aja nya mendengar aja orang anu tuh. Nah, orang masuk di rumah maling merampok kada sadarnya itu guring mati. Tuhan kada kayak itu. Namun kalau seandainya Tuhan guring, tapi mustahil bang Tuhan guring lah, maka kada kau matur alam semesta nih. Ya lah, nang kayak Tuhan rumah tuh bila guring, inya kada kau menjaga rumah lagi, dimasuki maling enggak apa kah? Bejugit maling ibaratnya beorkes maling. Gak ada tahu lagi. Tapi Allah Ta'ala ini kada guring, makanya Tuhan siap siaga mengatur alam semesta nih. Wah, kada kawa kita mengatur kampung aja, kada kawa kalau kita menjadi pembakal nih. Tuhan kau mengatur seluruh alam semesta ini, karena Tuhan kada guring, kada mengantuk. Nah guring apa mengantuk aja kada, apalagi guring. Nah, lahu ma bis samawati wa ma bil ard, milik Allah apa-apa yang ada di 7 lapis langit dan apa-apa yang ada di 7 lapis bumi, milik Allah berarti Anda. Kada milik kita, kada milik presiden, kada milik menteri,
kadida milik pembakal, kadida milik bupati, kadida milik raja, seberatan milik Allah Ta'ala. Tapi jangan mantang-mantang berdalil ayat ini lalu tetamu pisang orang ambil tabang itu kan, tetamu gatah orang kan toreh ya lah, atau misalnya gatah orang sudah beturih tinggal ambil nang sudah nang bahan itu napa aja milik Allah juga ya. Oh, dalilnya di dalam surah apa ayat kursi ya, lahu ma bis samawati wa fil ardh, milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi milik Allah Ta'ala juga aja. Amun kayak itu jurang aku ambillah bini ikam kadahkon jar, nah kadahkon sekalinya sudah bininya dia milik orang kadahkon, sudah inya ambil pisang orang ya, kalau jagung orang macam-macam lagi, duit orang diambil misalnya. Nah jangan kayak itu hakikatnya Allah Ta'ala ampunnya, cuman Allah Ta'ala memberikan hak-hak namanya pada makhluk-makhluknya kan. Nah kada boleh kita, makanya ada syariat ada hakikat. Amun kada bersyariat ya itu camu hakikatnya mun Allah Ta'ala juga hakikatnya kada bersyariat bisa sesat ya, nang bedauran di kampung ya menabang pisang orang teh daurai orang di kampung kan hakikat aja tapi kada bersyariat. Cuma syariat ni maulah kita ni damai di kampung ni ampun ikam, ni ampun ko, ni bini ikam, ni bini ko, kada namanya batas-batas syariat nih kada boleh dilewati. Daur mana lagi kampung. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Nah, artinya tafsirnya kada kawa memberi syafaat di sisi Allah oleh salah seorang pun daripada penduduk langit kah, penduduk bumi kah pada hari kiamat, illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Kada dapat memberi pertolongan nanti pada hari kiamat nanti atau pada dunia ini kecuali dengan izin Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun sidin memberi syafaat itu dengan izin Allah. Men Allah Ta'ala kada mengizini kada kawa. Para ulama memberi syafaat itu izin Allah. Men Tuhan kada mengizini kada kawa. Karena kamu memberikan pertolongan. Nah, ini ayat kata ulama tafsir menolak atas pendapat orang-orang musyrik di zaman Nabi bahari kan. Orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, mereka itu menyangka bahwasanya berhala mereka itu bakalan menolong mereka nanti jar pada hari kiamat. Nah, pada Allah Ta'ala tidak memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang menyembah berhala itu orang tidak taat kepada Allah. Allah Ta'ala tidak akan memberikan izin kepada berhalanya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembah berhala, karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, apa-apa yang di belakang mereka. Mengetahui nang sebelum kita, sebelum kita hidup nih kan ada kejadian-kejadian Allah Ta'ala mengetahui. Imbah tuh kita mati pulang kan Allah Ta'ala tahu kisah-kisahnya. Namun kita kan mungkin tahu karena mendengar cerita-cerita orang bari kada mengalami, bukan pelaku sejarah. Allah Ta'ala tahu. Atau misalnya nang di hadapan kita Allah Ta'ala di belakang kita. Mungkin kita kan kalau melihat nang di hadapan aja nih, di belakang kalau melihat apa-apa yang mereka kerjakan daripada kebaikan, kejahatan, Allah Ta'ala tahu. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi, dan tidak meliputi mereka itu sedikit pun daripada ilmunya Allah, dengan sedikit pun daripada pengetahuan Allah. Artinya ilmu Allah Ta'ala itu mereka kada tahu tentang hakikat ilmu Allah illa bimasya, kecuali dengan sesuatu yang Allah kehendaki, kecuali Allah Ta'ala memberikan ilmunya itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Contohnya misalnya kan tentang sesuatu yang gaib kan kada ada nang tahunya, kecuali orang yang dibuahkan Tuhan hijab sehingga melihat nang gaib. Nang kaya Nabi Muhammad pun sidin amun kada diberitahu Tuhan kada tahu Nabi Muhammad.
Jadi ilmu Allah Ta'ala ini punya luas tuh bang, kada terbatas. Ilmu manusia ini terbatas, itu pun sedikit saja yang diberitahu kepada manusia. Nah, dan orang-orangnya aja yang diberikan ilmu itu kepada orang tersebut. Nah, kayak kita kan nang gaib kada kau melihat dulu. Ya Allah, nang di rumah kita apa yang terjadi kada kau melihat kita. Kalau Nabi Isa kan sini kau melihat nang misalnya terjadi di rumah sini bagaimana sini. Itu pun Nabi Isa diberitahu Allah Ta'ala. Nah, para anbiya, para rasulnya, para aulia, mereka tahu tentang yang gaib-gaib itu pun karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan misalnya kita nih kada tahu lah, lo bapak dah tahu, iya nang kisah mengaku wali misalnya, mengaku kasyaf. Mun kada tahu lo bapak dah, kada tahu ya Allah. Datang misalnya ya kalau ke Sidin nih. Di mana aja anu aja sandal ulun hilang aja. Oh sandal hilang tuh sebenarnya kan bisa gini betakun tuan guru leh. Nah, mungkin tuan gurunya ini kisah kepada kasyaf ya Allah. Oh aja kisah mana bekijib. Oh ada aja tuh. Padahal ada tahu, pada tahu. Kada jauh kada jauh. Lawan orang mengambilnya itu ya. Kisah anak dibadahkan wali ini banyak nang kayak itu pian. Mau kisah bertetangguh tuh padahal luput juga. Padahal luput juga. Nah itu berdusta ngarannya itu. Apalagi misalnya nang mengaku tamimpi Rasulullah tuh kada boleh juga nih teman kita bujuk-bujuk kada tamimpi, buat tamimpi. Apakah lagi misalnya mengaku tamimpi bertemu Nabi Khidir, tamimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Jilani, bertemu siapa lagi Rasulullah secara yaqazatan tuh nang bertemuan berhadapan gini kada lewat mimpi lagi. Hati-hati amun kada bujur jangan berdusta. Maka berdusta atas nama Nabi itu terkenal dosanya daripada berdusta atas diri sendiri. Misalnya kayak Allah berdosa ya Allah. Ulun tajulun makan itik kiran ya Allah. Padahal kan makan itik dah. Itu berdosa Allah dah. Nah, itu berdosa tuh. Nah, apa nggak lagi misalnya mengatasnamakan Nabi, aku tan mimpi Nabi jar padahal lain. Misalnya ada anda supaya hendak ibadahkan orang hebat nih. Allah itu tamu Nabi Khidir ya. Maka ujar Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, mengatasnamakan diriku, pada mimpi aku padahal ada, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya tempatnya di dalam neraka jahanam. Kada gagampangan bisa masuk neraka yang atau misalnya nang kada Habib nih ya Allah, pada Habib nang kada zuriat Nabi Muhammad, pada zuriat Nabi Muhammad itu kan berdusta atas nama Nabi itu kan itu dosanya bisa masuk neraka mun kada bertaubat. Jadi kita nih seandainya juga tuh lah kita nih nya kada sembarangan lah orang nang kawata mimpi Rasulullah tetamu orang-orang mulia tuh memang orang nang memang sudah hati bersih kayak kita nih banyak benar kotornya nih ya Allah montong banyak menyembati orang dan lain sebagainya mata melihat nang haram asa jauh gitu nah ulun aja banyak benar bisi dosa kada soal kita mimpi Nabi itu jujur aja ini kada tahu-tahu mengaji kada ya Allah duduk di warung berokok bisa bapak mimpi Nabi percaya tuh asa kayak apa itu nah walaupun misalnya kita nih kada tahu juga nang sabujung cuman kita lihat juga orangnya bila orangnya nang Wasalawar handa bisa itu kisah mimpi Nabi kan orang mimpi Nabi itu kada sembarangan orang nang bujur-bujur menjalankan syariat kayak misalnya ya Allah lalu Nabi cinta lalu mimpi banyak bersalawat kayak itu nah dan gawenya sesuai dengan syariat atau gawenya kada sesuai dengan syariat misalnya ya Allah bina aneh-aneh misalnya mimpi Nabi ulun bisa kada percaya juga. Nah seandainya juga kita tuh mimpi Nabi kada perlu kita bagi kisahan orang kesan apa gana bagi kisahan orang kesan apa nak kita puji kah gitu nah cukup kita aja nang tahu lamun bagi kisah tuh paling orang-orang nang dekat aja itu nang kepada orang nang ia cintai orang nang kada ia cintai bisa jadi fitnah. Nah, kita tetamu siapa misalnya walaupun tetamu guru sompol di mimpi kada usah juga kita bagi kisah kesan apa anak ria kah hendak nang bepada hebat kah hendak dipuji manusia kah tujuannya tah ya berenaya kita diberi Tuhan misalnya yang keistimewaan berenaya harus sebagai kisah orang nah itu
Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luas kursi, namanya aja ayat kursi. Kursi Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala berganda di kursi lah, Allah Ta'ala kan bertempat, maha suci Tuhan daripada bertempat. Luas oleh kursi, meluasi oleh kursinya akan seluruh langit dan seluruh bumi. Ada mengarahnya makhluk Tuhan tuh bilah, ada arash, ada langit, ya kalau ada kolam, ada lauhil mahfuz namanya, ada kursi ngarannya. Bukan kursi nang kayak kita duduk gila. Kursi itu gonal lebih luas daripada langit dan bumi. Kita percaya itu, bila kada percaya dengan kursi Allah, berarti kada percaya dengan ayat ini bisa kafir. Cuman kita percaya nang kayak apa, pokoknya kita percaya yang kayak apa bentuknya, walaupun kita kada tahu bentuknya kada apa-apa. Cuman kursi itu, fal kursiyu, ya disebutkan dalam tafsir, kursi itu, kursi yang dimaksud dalam ayat ini, jismun azimun, jisim yang sangat besar, bendanya kunol, bahasa kitanya. Tahtal arsy, andaknya di bawah arash. Wa fawqas sama'i sab'ati, dan di atas langit yang ketujuh. Berartilah arash dulu, hanya kursi, hanya langit ketujuh, hanya langit keenam, hanya langit kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu. Kita lihat nih misalnya mungkin biru, mungkin hanya langit pertama tuh sama, belum lagi ini 7 lapis langit kelak. Nah itu andaknya, itu lebih luas daripada langit dan bumi pulang. Berarti kita ini halus benar ya Allah, makhluk Tuhan halus benar nih. Nah, wala yauduhu hifdzuhuma. Apa artinya wala yauduhu hifdzuhuma? Kada berat atas Allah Ta'ala memelihara, menjaga langit bumi walaupun tanpa bantuan malaikat. Walaupun tanpa bantuan malaikat, kan malaikat itu ada bang ditugaskan di langit pertama, langit kedua, ada yang memikul arash. Seandainya tanpa bantuan malaikat, Allah Ta'ala sanggup aja memelihara, menjaga langit dan bumi. Cobalah lamun Tuhan tuh karena menjaga langit dan bumi ini biarlah runtuh langit tuh, nah karena kepala kita matian kita sudah. Kita nih kalau hidup karena langit belum runtuh, itu Allah Ta'ala menjaga masih. Karena Tuhan gak ada lagi menjaga, ya nang kiamat hancur alam semesta nih. Tuhan gak ada menjaga lagi. Memang takdirnya sudah dihancurkan Tuhan kan. Wa huwal aliyul azim. Allah Ta'ala yang maha tinggi, maksudnya maha tinggi itu maha suci zatnya daripada dirupa-rupakan. Jangan padahkanlah Tuhan tuh berbentuk, bertangan, berhidung, bermata, berbatis. Jangan. Itu namanya musyrik. Musyrik ya. Mujassimah. Orang memadahkan Tuhan berjisim. Jangan. Allah Ta'ala maha suci daripada dirupa-rupakan dan dibanding-bandingkan. Tuhan gak ada bandingannya. Al-Azim. Al-Azim itu maha agung, maha besar. Maksudnya seluruh apa-apa selain Allah itu hina. Dinisbahkan kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Lebih mulia, lebih besar, lebih maha tinggi daripada setiap sesuatu daripada makhluknya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ujar Rasulullah, barang siapa tidak dibaca ini ayat kursi di rumah kita, di rumah kita, lalu kita membaca ayat kursi nih kali, kecuali syaitan nih, syayatin tuh jamaah, maksudnya banyak syaitan, termasuk hantu, termasuk jin lah, itu bukahan atau pindah. Seandainya aja setan itu pindah daripada rumah itu selama 30 hari 30 malam kada wani beparak ke rumah yang di situ dibaca ayat kursi. Ya gitu aja, biar hendak mengusir orang rumah tuh berhantu ya, rumah tuh bejin ya, atau misalnya bersyaitan ya. Kada usah ngalih-ngalih pian menyuruh orang mengusir hantu, pian aja baca ayat kursi sekali di dalam rumah tuh. Itu 30 hari 30 malam kada wani beparak setan tuh bukahnya. 30 hari 30 malam kada wani beparaknya. Berarti sebulanannya kada wani beparak. Apakah lagi kita membaca setiap malam? Kan di dalam ratib hadat itu ada kalau ayat kursi. Nah, baca kita di rumah ratib hadat misalnya Allah malam hendak guring enggak. Nah, ada ayat kursi. Itu si syaitan, hantu, mahantu, jinnya kada wani beparak. Amun beparaknya terbakar. Jujuran. Amun beparaknya terbakar.
Nah, kemudian ujar Nabi pulang sambungan hadisnya, kada wani masuk juga akan di rumah yang dibaca ayat kursi oleh tukang sihir. Tukang sihirnya aja kada wani, apalagi sihirnya. Baik tukang sihir laki-laki atau tukang sihir bebinian, berapa? Arba'ina lailatan, 40 hari 40 malam. Nah, jadi kita tuh misalnya bisi nikmat banyak ya Allah, bisi sugih ya Allah. Orang sugih ini pasti diri orang. Bisa aja orang hiri ini biar saking hirinya lalu mengirim parang maya, santet, guna-guna. Kita baca sebelum guring ayat kursi sekali, maka 40 hari 40 malam sihirnya parang maya, santet itu kada masuk ke rumah kita. Nah, itu amun piananya hafal aja kalau ayat kursi ya Allah. Baca setiap imbah tuntung sembahyang tuh hafal. Apalagi imbah tuntung sembahyang kita buirit baca ayat kursi. Itu santai-santai parang maya kedua di mana kita. Biasanya minta maaf orang nang karasokan bahasa kampungnya, padahal dikendalikan orang. Itu biasanya takutnya ikam hafal ayat kursi. Piananya kada hafal. Bacalah, ada tahu yo kada hafal, kada membaca. Kada hafal, kada membaca. Ya nang kana kata itu. Jadi misalnya penangkalnya kayak apa supaya orang kada lagi digunakan, suruh inya sembahyang 5 waktu baca ayat kursi, imbah tuntung sembahyang 5 waktu, insyaallah tuh kada lagi tuh. Jangan orang nang membacakan, mun orang membacakan paling sekali orang tuh bulik kinanya inya karena pulang itu. Nah, jadi ada amat sampai betakon ya Allah mat, bila ada orang kasukan tuh kenapa kajar? Di antaranya matanya bang kan bila orang bang tuh setannya buka ya Allah, sama kami menang orang bohong di higanya. Amun kada mampan jual misalnya ya Allah, suruhinya membaca ayat kursi, kayak apa aja orang kasukan. Makanya tuh kita tuh sedia payung sebelum hujan ya Allah. Payung sebelum hujan, jangan pas udah hujan hanya sibuk mencari payung. Artinya kita beisian berdahulu sebelum diguna-guna orang. Beisian berdahulu senjata supaya orang menghantam untuk orang awal kita bisi senjata berdahulu. Nah, kena ya pastinya imbah tuntung kerasukan lah. Pelajari ayat kursi, suruh baca ayat kursi, tapi diamalkan setiap hari. Nah, insyaallah sihir ini Rasulullah yang bersabda lah, kada kegampangan, bukan dari ulama lagi, Rasulullah memadahkan. Dan Rasulullah ini kita yakin benar. Alhamdulillah aku udah pernah kerasukan lah. Nah itu iyalah bampat lah binian. Di mana kejadiannya? Bubuhan nang pelajar kah? Itu tapi ini kada kerasukan kalau saat ini kan. Nah saat ini suruhnya membaca ayat kursi, hafali ayat kursi. Kalau perlu belajar Quran kada bisa juga orangnya kada bisa membaca Quran, ya pandang baca ayat kursi. Makanya perlu kita belajar Quran supaya bisa membaca ayat kursi nyaman. Kita juga bukan sekedar kita penangkal setan lah, penangkal jin, tapi kita supaya dapat pahala juga. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ujar Sayyidina Ali, aku mendengar Nabi Muhammad SAW sidin berkhutbah di mimbar. Ujar Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi ini imbah setiap tuntung sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kita dalam wirid kan kita baca terus ayat kursi, niscaya tidak menegakkan dia daripada masuk surga kecuali mati. Kada menghalangi masuk surga daripada dirinya kecuali mati. Amunnya bila inya mati hilang dah penghalangnya itu masuk surga minya. Jadi membaca ayat kursi ini amalan masuk surga asal sembahyang orangnya lah. Imbah tuh bawirid, di dalam wirid itu ada baca ayat kursi sekali. Berarti 5 kali sehari tah, 5 kali sembahyang kan, tidak mati ia kecuali masuk surga. Maksudnya tidak menghalang akan dia daripada masuk surga kecuali mati. Apabila mati masuk surga aminya. Kemudian ujar Nabi pulang, tidak mengekali akan dia ayat kursi kecuali inya ini diberi pangkat siddiq tuh kan. Kayak Abu Bakar Siddiq kan orang yang benar dalam keimanannya. Bila orang tuh ketujuh kali baca ayat kursi ini untuk sembahyang, itu makam siddiq itu taulah.
lebih daripada wali. Nah, tapi pangkat ini kena nampaknya kena di akhirat. Di dunia ini kayak ini pangkah mungkin kada dilihat akan Tuhan kena di akhirat kena. Nah, atau abid ibadahkan Tuhan juga, abid orang ahli ibadah. Kemudian yang terakhir, siapa ujar Rasulullah yang membaca ayat kursi ini apabila inya waktu di pembaringan hendak guring berabah baca ayat kursi. Ini saya Allah Ta'ala amankan dirinya, jirannya termasuklah nang rumahnya, dan jiran daripada jirannya. Misalnya ulun baca ayat kursi kan malam ini kan sebelum guring nih, ulun terjaga, termasuk keluarga ulun di rumah itu, anak bini ulun tuh kan alahan pada jiran. Kemudian jiran ulun, misalnya jiran ulun anggaplah Paman Adul ya kelak. Kemudian jiran daripada jiran ulun siapa lagi? Haji Awi lah misalnya ya Allah, atau Paman Baki ya Allah. Nah, dan rumah-rumah yang sekelilingnya ada. Itu baru ulun baca ayat kursi, apalagi seberatan di kampung membaca ayat kursi, dipelihara Allah Ta'ala, diamankan daripada macam-macam kemalingan, kebakaran, kejurian, tahu mau kebanjiran lah. Tahu mengalah. Nah, itu aman. Jadi hendak aman, tapi disunduk jualah lawang dikunci jual lawang tuh jangan baca ayat kursi ya menantang nih buka ayat lawang misalnya jangan juga kan ada tadi syariat jualah. Hakikatnya Allah Ta'ala juga nang menjaga akan kita tuh cuma dikunci ya. Rumah disunduk kayak rumah, si kita menyunduk rumah tuh pahala mengamalkan syariat. Nah itu, mudah kita seberatan kau mengamalkan, kita selamat dunia wal akhirah mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.